Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Yang kami hormati tim penilai internal zona integritas Kejaksaan Republik Indonesia. Mohon izin sebelum kami menyampaikan paparan, perkenankan kami untuk menyampaikan yel-yel dari Kejaksaan Negeri Depok. Kejaksaan Negeri Depok siap melayani, cerdas berinovasi. Perkenankan pada kesempatan ini kami dari Satuan Kerja Kejaksaan Depok dan saya Sri Kuncoro selaku Kepala Kejaksaan Depok mohon izin untuk memaparkan terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2021 di hadapan tim penilai internal Kejaksaan Republik Indonesia. Dapat disampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Depok pada tahun 2020 yang lalu telah berhasil memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi, dan pada tahun 2021 ini kami bersama-sama telah berkomitmen dan bertekad untuk dapat mewujudkan zona integritas di Kejaksaan Depok sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani. Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kejaksaan Depok, dapat kami sampaikan beberapa hal yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, pencanangan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani telah dilaksanakan dengan upacara pencanangan, penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama oleh seluruh pegawai pada tanggal 1 Februari 2021. Yang kedua, sosialisasi pencanangan pembangunan zona integritas Kejaksaan Depok melalui media cetak maupun elektronik sehingga dapat dipahami oleh internal satuan kerja maupun seluruh stakeholder khususnya yang ada di Kota Depok. Yang ketiga, melakukan pelaporan pelaksanaan pencanangan tersebut. Kemudian, sebagai wujud dari pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka Kejaksaan Depok telah melakukan berbagai kegiatan di 6 area perubahan yang meliputi: pertama, area manajemen perubahan. Tujuan dari perubahan di area ini adalah Kejaksaan Depok secara konsisten berkomitmen untuk menjadikan seluruh individu yang ada menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dari pembangunan zona integritas, khususnya terkait mekanisme kerja, pola pikir atau mindset maupun budaya kerja atau culture set. Adapun yang telah kami lakukan pada area perubahan ini yaitu: pertama, pembentukan tim zona integritas WBK menuju WBBM sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Yang kedua, penyusunan dokumentasi rencana aksi pembangunan zona integritas. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBBM. Yang keempat, yaitu melakukan perubahan terhadap pola pikir dan budaya kerja. Yang pertama tentunya pimpinan sebagai role model dan juga menetapkan agen perubahan serta pembuatan rencana aksi. Dan yang ketiga adalah melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui pengarahan dalam apel, penempatan doktrin trik krama diaksa dan quote kata bijak pada dinding kantor, serta untuk menumbuhkan semangat kebersamaan telah dilakukan kegiatan keagamaan senam pagi. Di samping itu, kami juga telah memberikan reward dan punishment kepada pegawai secara konsisten. Kemudian untuk area perubahan yang kedua yaitu penataan tata laksana. Tujuan dilakukannya perubahan di area ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan guna mewujudkan zona integritas menuju WBBM. Meningkatnya kinerja Kejaksaan Negeri Depok khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu: yang pertama, melakukan evaluasi terhadap SOP kegiatan utama, baik itu SOP pelayanan maupun SOP inovasi. Yang kedua, menerapkan e-office dengan melakukan sistem pengukuran kinerja menggunakan sistem teknologi informasi seperti menerapkan CMS secara konsisten dan berkelanjutan, serta aktif melakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala melalui Simpek, Simkari, absensi wajah, dan aplikasi persuratan atau CPD. Yang ketiga adalah pelayanan publik berbasis teknologi informasi seperti menerapkan e-buku tamu, menyediakan kioska atau monitor informasi, e-PTSP yang dapat diakses di website Kejaksaan Negeri Depok. Aplikasi inovasi website antara lain permohonan informasi online, aplikasi pelakor bijak, dan aplikasi T10 online.
Yang keempat adalah meningkatkan keterbukaan informasi publik di ruang pelayanan publik, mempublikasikan kegiatan melalui sosial media dan website, serta membuat aplikasi permohonan informasi online. Selanjutnya, untuk area ketiga adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Sebagai tujuannya adalah meningkatnya kualitas implementasi sistem manajemen sumber daya manusia serta terwujudnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat perencanaan kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. Yang kedua, melakukan mutasi internal untuk pengembangan karir dan perbaikan kinerja. Yang ketiga, melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Yang keempat, melakukan penetapan kinerja individu. Untuk yang kegiatan kelima adalah penegakan aturan disiplin oleh pimpinan, dan kegiatan yang keenam adalah melakukan pemutakhiran daftar riwayat pekerjaan seluruh pegawai melalui aplikasi e-dosen. Area perubahan yang keempat yaitu penguatan akuntabilitas. Tujuannya adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan Negeri Depok. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu yang pertama, keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan perencanaan kinerja, penetapan kinerja, dan juga pencapaian kinerja. Yang kedua, melakukan penyusunan renja, perjanjian kerja, dan IKU. Yang ketiga, membuat indikator kinerja dengan kualitas SMART yaitu spesifik, measurable, attainable, relevan, dan tembon. Yang keempat yaitu membuat laporan kinerja atau lakib setiap bidang. Kemudian yang kelima adalah membuat dan mengirim dokumen laporan. Dan yang keenam adalah mengikutsertakan diklat atau seminar atau sosialisasi bagi pegawai yang menangani akuntabilitas. Selanjutnya, area perubahan yang kelima yaitu penguatan pengawasan. Tujuannya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan, yang pertama, melakukan pengendalian gratifikasi yaitu dengan pemasangan public campaign tentang pengendalian gratifikasi di area pelayanan publik dan sosial media, membuat lemari gratifikasi, membuat unit pengendali gratifikasi, dan pemasangan kamera pengawas atau CCTV pada area pelayanan. Yang kedua, penerapan sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP. Yang ketiga adalah mengelola pengaduan masyarakat yaitu dengan membuat hotline pengaduan, membuat formulir pengaduan melalui website, dan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap penyelesaian pengaduan masyarakat. Yang keempat adalah mengembangkan whistleblowing system yaitu dengan membuat formulir whistleblowing system pada website dan membuat laporan ke pimpinan secara berjenjang. Yang kelima adalah melakukan penanganan benturan kepentingan yaitu dengan membuat peta benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Depok dan membuat fakta integritas yang ditandatangani oleh seluruh pegawai. Dan yang keenam adalah seluruh pegawai melakukan penyampaian LHKPN secara online ke KPK dan penyampaian LHKASN melalui aplikasi Siharka. Area perubahan yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Sedangkan sebagai indikator adalah adanya standar pelayanan, budaya pelayanan prima, serta penilaian kepuasan dari masyarakat. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu yang pertama, pemakaian standar pelayanan yaitu dengan memberlakukan SOP setiap jenis pelayanan, penggunaan buku standar pelayanan, dan kebijakan standar pelayanan yang telah dimaklumatkan dalam maklumat pelayanan yang dipasang di ruang PTSP, pemasangan alur pelayanan pada area pelayanan, dan membuat kebijakan kompensasi untuk penerima pelayanan. Yang kedua yaitu melaksanakan budaya pelayanan prima dengan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang memberikan pelayanan informasi, loket penerimaan surat, dan loket pelayanan. Di samping itu juga kita memberikan pelayanan yang mudah diakses melalui sosial media dan website, serta pelayanan tilang yang nyaman dan humanis, pelayanan pengembalian dan pengantaran barang bukti secara gratis, serta memberikan bekal pengetahuan tentang standar pelayanan dan pelayanan prima kepada petugas pelayanan. Yang ketiga adalah peningkatan sarana dan prasarana dengan menyediakan berbagai fasilitas, diantaranya adalah ruang pelayanan hukum, ruang tahap 2 yang terpisah dengan ruang pegawai, ruang pemeriksaan yang dimonitor dengan CCTV, ruang laktasi, ruang parkir baik untuk difabel maupun untuk wanita, kemudian juga sarana ibadah atau musola, ruang diversi, ruang ramah anak. Dan yang keempat, Kejaksaan Depok juga melakukan survei kepada para tamu untuk melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang telah diberikan, yang bisa diakses pada website maupun diisi saat mengunjungi fasilitas pelayanan publik. Yang kelima, dapat kami sampaikan juga bahwa pada saat ini Kejaksaan Depok sedang menyiapkan adanya pos Kumdu atau pos pelayanan hukum terpadu yang bertempat di Balai Kota Depok dalam rangka mendekatkan kejaksaan dengan para pengguna layanan, baik itu organisasi pemerintah daerah, BUMN, BUMD, ataupun masyarakat umum, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani di Kejaksaan Depok. Selanjutnya, kami mohon arahan agar kami dapat terus mengembangkan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya para pencari keadilan di Kejaksaan Negeri Depok. Sesuai dengan moto kami,
Kejaksaan Depok siap melayani, cerdas berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.